Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi baik ya. Perkenalkan, nama kakak Haris Fatur Rahman. Kakak seorang mahasiswa dari program studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Nah, walaupun kondisi pandemik seperti ini, semangat untuk belajar adik-adik, jangan sampai hilang ya. Nah, biasanya salah satu permasalahan yang dialami oleh siswa maupun mahasiswa dalam pembelajaran adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan oleh seorang pengajar atau guru melalui pembelajaran daring. Nah, salah satu solusinya yaitu dengan adik-adik mencari berbagai sumber yang terkait dengan pemahaman materi. Salah satunya yaitu menonton video dari kakak ini. Nah, udah tahu belum kira-kira kita hari ini akan membahas apa? Hari ini kita akan membahas mengenai metabolisme, yaitu terkhusus pada enzim. Submateri yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, mengenai pengertian dari metabolisme. Yang kedua, yaitu mengenai reaksi dalam metabolisme. Yang ketiga, yaitu mengenai pengertian enzim dan komponen-komponen pada enzim. Yang keempat, yaitu mengenai mekanisme cara kerja enzim. Kemudian yang kelima, mengenai peranan enzim. Yang keenam, mengenai macam-macam enzim. Yang ketujuh, yaitu mengenai sifat-sifat enzim. Yang kedelapan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah, itu yang pertama, dapat memahami pengertian dari metabolisme. Yaitu yang kedua, dapat memahami reaksi dalam metabolisme. Yang ketiga, dapat memahami pengertian enzim dan komponen-komponen enzim. Yang keempat, dapat memahami mekanisme kerja enzim. Yang kelima, yaitu dapat memahami peranan enzim. Yang keenam, dapat memahami macam-macam enzim. Yang ketujuh, dapat memahami sifat enzim. Yang kedelapan, dapat memahami faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, tentunya sudah tidak sabar kan mengenai materi yang akan kakak sampaikan? Oke, kita langsung masuk materi. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari metabolisme. Metabolisme merupakan totalitas proses kimia di dalam tubuh. Metabolisme meliputi segala aktivitas hidup yang bertujuan agar sel mampu bertahan hidup, tumbuh, dan melakukan reproduksi. Semua sel penyusun tubuh makhluk hidup memerlukan energi agar proses kehidupan dapat berlangsung. Dan sel menyimpan energi kimia dalam bentuk makanan, kemudian mengubahnya dalam bentuk energi lain pada proses metabolisme. Kemudian, materi yang kedua mengenai reaksi dalam metabolisme. Reaksi dalam metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan yang kedua katabolisme. Yang pertama, anabolisme. Anabolisme adalah pembentukan molekul-molekul besar dari molekul-molekul kecil. Misalnya, pembentukan senyawa seperti pati, selulosa, lemak, protein, dan asam nuklear. Pada peristiwa anabolisme memerlukan masukan energi. Sedangkan pada katabolisme adalah penguraian molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul kecil, dan prosesnya melepaskan energi. Contohnya yaitu respirasi, yaitu proses oksidasi gula menjadi H2O dan CO2. Nah, dalam reaksi-reaksi dalam metabolisme memerlukan sebuah enzim. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pengertian enzim dan komponen-komponen pada enzim. Enzim merupakan salah satu molekul dalam metabolisme. Enzim merupakan senyawa protein yang berfungsi mempercepat laju reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Juga bisa dikatakan sebagai biokatalisator organik yang dihasilkan organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein dan suatu senyawa yang berikatan dengan protein. Komponen-komponen pada enzim sendiri yaitu terdiri dari dua bagian, yaitu apoenzim protein dan gugus protestik non protein. Kemudian materi yang keempat yaitu mekanisme kerja enzim. Mekanisme kerja enzim dibagi menjadi dua, yaitu teori ketepatan induksi dan teori gembok dan kunci. Yang pertama, teori ketepatan induksi atau induced feed theory. Sisi aktif pada enzim bersifat fleksibel yang mampu berubah bentuk sesuai dengan bentuk substratnya. Ketika enzim berinteraksi dengan substrat, enzim akan berubah bentuk menyesuaikan bentuk substratnya, sehingga terbentuk kompleks enzim substrat. Setelah terbentuk produk, enzim akan melepaskan diri dari substratnya. Kemudian yang kedua, yaitu teori gembok dan kunci atau lock and key theory. Teori ini berasal dari Fichte. Pada tahun 1898, enzim diumpamakan sebagai gembok yang memiliki bagian kecil dan bisa menjadi substrat pada sisi aktif enzim. Sedangkan substrat diumpamakan sebagai kunci yang bisa berkaitan dengan sisi aktif enzim. Materi yang selanjutnya yaitu peranan enzim. Peranan enzim di materi ini ada 4 peranan, yaitu mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi,
Proses metabolisme dengan melibatkan enzim akan mempercepat suatu reaksi kimia, sedangkan proses metabolisme dengan tidak melibatkan enzim akan memperlambat suatu reaksi kimia. Dan yang kedua, memperoleh suatu produk yang diinginkan. Enzim juga dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk substratnya sehingga diperoleh bentuk yang diinginkan. Misalnya, dari proses pemecahan amilum dapat diperoleh produk glukosa. Kemudian yang ketiga, bisa digunakan berkali-kali setelah terbentuk. Produk pada saat proses metabolisme, enzim akan melepaskan diri dan kembali ke bentuk semula. Kemudian, enzim tersebut dapat melakukan proses kembali. Dan yang keempat, menjaga kekebalan tubuh kita. Enzim berperan penting dalam proses pembentukan zat kimiawi secara maksimal, serta menjaga tubuh tetap sehat dan melindungi tubuh dari virus, penyakit, atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Proses kimiawi tersebut membuat tubuh dapat menghasilkan sebuah energi. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu macam-macam enzim. Enzim dalam metabolisme dibagi menjadi 6 golongan, yaitu oksidasi reduktase, yaitu enzim yang bekerja pada reaksi oksidasi dan reduksi. Kemudian yang kedua, transferase, bekerja untuk memindahkan gugus kimia. Dan yang ketiga, hidrolase, bekerja mengubah bentuk kimia tanpa menambah atau mengurangi unsur. Yang kemudian yang keempat, hidrolase, bekerja pada reaksi kimia yang menggunakan air. Kemudian yang keempat, ligase, bekerja pada reaksi penggabungan dua senyawa atau lebih. Kemudian liase, bekerja pada reaksi pemutusan senyawa. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim itu adalah protein. Kemudian yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Kemudian berfungsi sebagai katalis. Kemudian diperlukan dalam jumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik, dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kemudian yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu ada suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, dan inhibitor. Yang pertama, suhu. Enzim bekerja baik pada suhu optimum. Pada suhu maksimum, enzim akan rusak. Pada suhu minimum, enzim akan tidak aktif. Kemudian yang kedua yaitu pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino pada sisi aktif enzim, sehingga mengalami sisi aktif bergabung dengan substratnya. Kemudian konsentrasi enzim. Semakin banyak jumlah enzim, reaksi akan berlangsung semakin cepat. Kemudian konsentrasi substrat. Jika jumlah enzim tetap, kecepatan reaksi akan meningkat seiring dengan bertambahnya substrat. Kemudian inhibitor. Jika inhibitor ditambahkan ke dalam campuran enzim dan substrat, kecepatan reaksi akan turun. Nah, itu tadi materi tentang enzim, terkhususnya pada metabolisme. Gimana? Seru kan materi yang kakak berikan? Nah, pastinya udah pada paham nih. Untuk menguji pemahaman teman-teman semua, kakak berikan 5 soal dan jawablah di kolom komentar. Jika kamu suka dengan video ini, klik like dan subscribe dan sebarkan apabila menurut kamu channel ini bermanfaat. Semoga ilmu yang kakak berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kakak mengucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.